Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan membahas pembagian ikhfa ya. Jumlah huruf ikhfa hakiki itu ada 15 huruf. Dan yang 15 huruf ini menjadi 3 bagian ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa aqrab, yang kedua ada ikhfa awsat, dan yang ketiga ada ikhfa ab'ad ya. Lalu kenapa bisa terbagi menjadi 3 bagian? Yaitu yang pertama dilihat dari segi jarak ya. Jarak antara makhraj huruf ikhfa dan huruf nunnya. Jika jarak makhraj huruf ikhfa tersebut berdekatan dengan huruf nun, maka itu dihukumi ikhfa aqrab. Jika jarak antara makhraj huruf ikhfa tersebut itu pertengahan dengan huruf nun, maka itu dihukumi ikhfa awsat. Dan jika jarak antara makhraj huruf ikhfa tersebut itu jauh dengan huruf nun, maka itu dihukumi ikhfa ab'ad. Seperti itu. Dan dari segi membacanya pun itu berbeda ya. Kalau ikhfa aqrab itu lebih tinggi kesamarannya ya daripada gunahnya. Kalau ikhfa awsat itu seimbang ya. Jadi seimbang antara kesamaran dan gunahnya itu seimbang ya. Tetapi kalau ikhfa ab'ad itu lebih tinggi gunahnya daripada samarnya. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa ikhfa itu menyamarkan antara izhar dan idgham ya. Namun gunah pun harus tetap dijaga. Jadi disertai gunah ya. Sekali lagi, ikhfa itu menyamarkan antara izhar dan idgham disertai dengan gunah. Seperti itu. Baik, yang pertama kita akan membahas ikhfa aqrab. Silakan diperhatikan. Terjadinya ikhfa aqrab itu bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathatain, tanwin kasrotain maupun tanwin domatain, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa aqrab, baik itu berhadapan dengan huruf ta, berhadapan dengan huruf to, atau berhadapan dengan huruf dal. Jadi jumlah huruf ikhfa aqrab itu ada 3 ya. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf to, dan yang ketiga huruf dal. Kenapa bisa dinamakan ikhfa aqrab? Yaitu karena jarak makhraj antara huruf ta, huruf to, dan huruf dal itu berdekatan dengan makhraj huruf nun. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mengucapkan ta, mengucapkan to, mengucapkan dal, berikut mengucapkan nun, itu sama-sama ujung lidah ke belakang gigi bagian atas. Seperti itu. Dan cara membaca ikhfa aqrab sudah kita jelaskan tadi bahwa ikhfa aqrab itu makhrajnya berdekatan ya, namun kesamarannya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Jadi sekali lagi cara membaca ikhfa aqrab itu tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada gunahnya. Contoh yang pertama, silakan diperhatikan. Min tahtiha. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta ya. Huruf ta ini termasuk ikhfa aqrab ya, yang nomor 1. Nah, maka ketika kita menyamarkan nun sukun yang ada di sini itu harus lebih tinggi ya. Jadi kesamarannya itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Contohnya min tahtiha, seperti itu. Jadi bukan dibaca min, bukan juga dibaca ming ya, tetapi tingkat kesamarannya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Min tahtiha, seperti itu. Contoh berikutnya, jannatin tajri. Perhatikan di sini ada
tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob, yaitu ta ya. Maka ketika kita menyamarkan tanwin yang ada di bawah ta tersebut itu harus lebih tinggi ya daripada gunahnya. Contohnya jannatin tajri, jadi bukan dibaca jannatin atau jannatin ya, tetapi harus kesamarannya itu harus lebih tinggi ya. Jannatin tajri, seperti itu. Berikutnya jannatun tajri. Nah, perhatikan di sini ada tanwin domatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob yang pertama, yaitu huruf ta ya. Maka ketika kita menyamarkan tanwin domatain tersebut itu harus lebih tinggi ya. Jadi tingkat kesamarannya itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Jannatun tajri, jadi bukan dibaca jannatung atau jannatung ya, tetapi harus disamarkan dengan tingkat kesamaran yang tinggi, seperti itu. Jannatun tajri, seperti itu. Baik, contoh yang kedua yaitu ketika nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan huruf to ya. Silakan diperhatikan. Min puri. Perhatikan di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob. Di sini huruf to ya. Maka ketika kita menyamarkan nun sukun yang ada di sini itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Jadi tingkat kesamarannya itu lebih tinggi ya. Min puri. Sekali lagi, min puri. Jadi tingkat kesamarannya itu harus lebih tinggi daripada gunahnya ya. Min puri, seperti itu. Contoh berikutnya qauman baghin. Nah, di sini ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob ya. Di sini huruf to. Nah, maka ketika kita menyamarkan tanwin yang ada di atas ma ini itu harus lebih tinggi ya tingkat kesamarannya daripada gunahnya. Qauman baghin, tidak dibaca qaumang, jadi tidak langsung qaumang ya atau qaumang, tetapi tingkat kesamarannya itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Qauman baghin, seperti itu. Berikutnya birihin thayyibah. Perhatikan di bawah ha ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob. Di sini huruf to ya. Maka ketika kita menyamarkan tanwin yang ada di bawah ha ini itu harus lebih tinggi tingkat kesamarannya daripada gunahnya. Contohnya birihin thayyibah. Jadi tidak dibaca birihin thayyibah ya. Jangan terlalu seperti itu ya. Baik, contoh yang ketiga yaitu ketika nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan huruf dal. Contoh yang pertama silakan diperhatikan. Min duni. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob, di sini huruf dal. Maka ketika kita menyamarkan nun sukun yang ada di sini itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Contohnya min duni. Jadi tidak dibaca min ya, tidak langsung dibaca min duni ya, tetapi tingkat kesamarannya itu harus lebih tinggi daripada gunahnya, seperti itu. Min duni. Selanjutnya dagang daga. Perhatikan di bawah kaf ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob, di sini huruf dal ya. Maka ketika kita menyamarkan tanwin yang ada di atas kaf tersebut itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Dagang daga. Jadi tidak langsung dibaca dakang daka ya. Jadi harus lebih tinggi tingkat kesamarannya daripada gunahnya, seperti itu. Dagang daga. Baik,
Contoh yang terakhir, silahkan diperhatikan. Kaukabun durri. Perhatikan di atas ba ada tanwin domatain, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa akrob, di sini huruf dal. Nah, maka ketika kita menyamarkan, tanwin yang ada di atas ba tersebut itu harus lebih tinggi daripada gunahnya. Kaukabun durri. Seperti itu. Sekali lagi, kaukabun durri. Nah, jadi kesimpulannya, jumlah huruf ikhfa akrob itu ada 3. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf to, dan yang ketiga huruf dal. Kenapa bisa dinamakan ikhfa akrob? Itu dilihat dari jaraknya ya. Jadi jarak antara huruf ta, huruf to, dan huruf dal itu sangat dekat makhrajnya dengan huruf nun. Seperti itu. Sehingga hasil suaranya pun itu harus lebih tinggi tingkat kesamarannya daripada gunahnya. Seperti itu. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.